Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami berasal dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan hasil diskusi kami. Tapi terlebih dahulu, ada baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arif Fedar Rahman, kemudian rekan saya. Nama saya Fadila Khairani. Nama saya Dewi Anggraini. Nama saya Aisyah Fatma Barumunte. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan judul kami yang berjudul Potensi Sumber Daya Perairan Sungai Musi, Palembang. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Dewi Anggraini. Baiklah, terima kasih Saudara Arif. Sungai Musi merupakan sungai yang terletak di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan panjang 750 km. Sungai Musi merupakan sungai yang menjadi muara puluhan sungai besar dan kecil lainnya. Sungai Musi dijadikan tujuan wisata air dengan perjalanan wisata mengelilingi Sungai Musi dengan kapal wisata. Adapun manfaat pengelolaannya yaitu keterpaduan dalam pengelolaan Sungai Musi mencakup 4 aspek, yaitu 1. Keterpaduan wilayah atau ekologis, 2. Keterpaduan sektor, 3. Keterpaduan ilmu, dan yang keempat keterpaduan stakeholder. Meliputi proses kegiatan dengan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aisyah Fatma. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu model pengelolaannya. Pengelolaan Sungai Musi berupa pola OO manajemen yang mengikut sertakan masyarakat dengan keaduan stakeholder dalam pengelolaan. Usaha konservasi juga dilakukan untuk mencegah terjadinya longsor dan banjir. Kendala pengelolaan yaitu sumber kendala disebabkan oleh masyarakat sendiri dilihat dari buruknya kualitas air atau keadaan sungai yang kurang terawat akibat pencemaran limbah industri dan banyaknya sampah. Terjadi peningkatan longsor yang mengakibatkan pengendapan di daerah hilir Sungai Musi. Tergantungnya ekosistem rawa akibat pembangunan yang dapat menyebabkan banjir di kawasan sekitar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arif. Oke, potensi Sungai Musi. Kawasan wisata Sungai Musi memiliki potensi yang dapat mendukung pengembangan kebudayaan dan lingkungan alamnya dengan nilai budaya lokal. Potensi yang ada berupa jalur sungai yang cukup besar untuk dilalui oleh kapal-kapal besar, sedang maupun kecil. Terdapat event tahunan yang mendukung pengembangan wisata Sungai Musi. Wisata berdasarkan karakteristik alami. Serta setiap tahun wilayah muara ini menghasilkan lebih dari 3.000 ton ikan yang berfungsi sebagai sumber pangan masyarakat dan sumber perekonomian bagi Kota Palembang. Jenis ikan air tawar yang ditemukan adalah ikan juara, baung, lemajang, seluang, lais, dan udang, serta berbagai macam ikan laut. Selanjutnya akan dibawakan oleh Fadila Khairat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daya dukung di Sungai Musi. Penetapan daya dukung daerah aliran sungai atau DAS Sungai Musi telah diatur oleh Peraturan Menteri Kehutanan P60 Menhut 2 tahun 2014 mengenai kriteria penetapan klasifikasi daerah aliran sungai, di mana penetapan daya dukung dapat diukur dengan melakukan scoring terhadap beberapa kriteria, yaitu kondisi lahan, tata air, sosial ekonomi, dan kelembagaan, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah. Kemudian solusinya, perlu dilakukan pengelolaan penggunaan air dengan peningkatan pemanfaatan air untuk pariwisata, pelestarian dan penempatan das, pelestarian kualitas air, pemanfaatan sistem pemantauan kualitas air, serta program pemantapan database tata air. Penguatan kelembagaan dengan pengembangan kelembagaan, peningkatan keorganisasian, dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya saya serahkan ke moderator, Arif. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami.
Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.